Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dengan berbagai kenikmatan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas nikmatnya. Nah, cara mensyukurinya yaitu melalui menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya yaitu menjadi anak yang saleh. Nah, apa saja sikap yang menunjukkan anak yang saleh itu? Yuk, kita simak pada pembelajaran kali ini. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Kak Muhammad Zaki Faruk. Kakak adalah fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. By the way, udah pada siap belajar untuk hari ini? Jika sudah siap, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai aku anak saleh. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini ialah yang pertama agar teman-teman bersikap dan berperilaku jujur, amanah, hormat, patuh, dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, agar teman-teman bersikap, santun, dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ialah mencontohkan sikap santun dan menghargai sesama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi kita dengan berbagai kenikmatan. Nah, sebagai hamba yang baik, seharusnya kita selalu bersyukur kepadanya. Salah satunya yaitu melalui menjadi anak yang saleh. Nah, anak yang saleh haruslah menjaga sikapnya, terutama kepada orang lain. Sikap-sikap tersebut ialah jujur, amanah, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun. Nah, lalu, apa yang dimaksud dengan sikap-sikap itu, dan bagaimana cara kita menerapkan sikap-sikap itu di kehidupan sehari-hari kita? Nah, teman-teman sekalian, sikap yang pertama ialah jujur. Nah, apa sih sikap jujur itu? Apakah dari teman-teman sekalian sudah tahu pengertian dari sikap jujur itu? Nah, jadi sikap jujur adalah berkata sesuai dengan kebenaran dan tidak merubahnya sedikit pun. Lawan dari sikap jujur ialah bohong. Bohong adalah berkata tidak sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Lalu, hal-hal apa sajakah yang kita dapatkan jika kita bersikap jujur? Sebenarnya, banyak hikmah yang kita dapatkan jika kita bersikap jujur. Di antaranya yaitu yang pertama, kita akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan disenangi oleh sesama manusia. Lalu yang terakhir, kita akan memiliki banyak teman dan orang lain akan mencari kita. Sebaliknya, jika kita bersikap tidak jujur atau sering melakukan kebohongan, maka kita akan mendapat banyak kerugian. Di antara yang pertama, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tentunya dijauhi oleh orang lain dan tidak disenangi oleh orang lain. Nah, sikap kedua ialah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Amanah adalah sikap seseorang yang dimana dia dapat dipercaya oleh orang lain tanpa ada masalah sedikit pun. Orang yang memiliki sikap amanah, dia akan menjaga segala bentuk titipan yang diberikan oleh orang lain. Teman-teman sekalian, silahkan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut adalah contoh sikap amanah di sekolah, yang mana setiap siswa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Selain perilaku tersebut, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita juga harus meneladani sikap amanah beliau. Sikap-sikap tersebut antara lain, yang pertama, rajin belajar. Lalu yang kedua, menjaga nama baik orang tua kita. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah dengan baik.
Lalu yang terakhir adalah menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, teman-teman sekalian, sikap yang menunjukkan anak yang saleh. Yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Nah, karena diperintahkan langsung oleh Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Lalu, bagaimana cara kita berperilaku dalam menghormati dan patuh kepada kedua orang tua kita? Nah, contoh-contoh perilaku yang menghormati dan patuh kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah taat dan patuh saat dinasihatinya. Lalu yang kedua, rajin sholat dan belajar agar memenuhi harapannya. Lalu yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai dengan kemampuan kita. Lalu yang keempat dan kelima ialah mendoakan mereka dengan doa kedua orang tua. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Mengapa demikian? Karena guru adalah orang tua kita saat di sekolah. Lalu, bagaimana sih sikap-sikap yang menunjukkan hormat dan patuh kepada guru itu? Nah, sikap-sikap tersebut ialah yang pertama, saat kita bertemu dengan guru, kita mengucap salam kepadanya, mencium tangannya, dan menunjukkan wajah yang berseri-seri. Lalu yang kedua, saat kita dinasihatinya, kita harus mendengarkannya dengan tulus dan menaati nasihatnya. Lalu yang ketiga, saat berbicara dengannya, kita harus berbicara dengan bahasa yang santun, tidak berbicara dengan keras, dan tidak memotong pembicaraannya. Teman-teman sekalian, sikap terakhir yang menunjukkan sikap anak yang saleh adalah sikap santun. Nah, apa sih sikap santun itu? Jadi, sikap santun berarti berhalus budi, berbahasa yang baik, dan sopan tingkah lakunya. Orang yang santun, biasanya dia adalah orang yang sabar, sopan, memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain, dan suka menolong orang lain. Teman-teman sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Hadid ayat 9, yang berbunyi, هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Artinya adalah, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 9. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Maha Penyantun terhadap hambanya, yaitu kita. Oleh karena itu, sebagai hambanya, kita harus bersikap santun kepada orang lain, sebagaimana kita menerima sikap santun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana sih contoh sikap santun dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sikap santun dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya itu yang pertama, apabila kita bertemu dengan orang lain, kita harus mengucapkan salam kepadanya.
lalu selalu memperhatikan wajahnya, dan memasang wajah yang berseri-seri dan atau manis. Lalu selanjutnya yang kedua, apabila kita sedang berbicara dengan orang lain, maka kita harus berbicara dengan lembut dan tenang. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki rasa peduli terhadap sesama dan suka menolong orang lain. Lalu yang keempat, apabila kita berteman, maka kita harus berteman tanpa pilih kasih. Lalu yang kelima, kita dilarang mencela orang lain dengan perkataan-perkataan yang buruk. Dan selain kelima itu, masih banyak contoh sikap santun yang lainnya yang mungkin tidak bisa kakak sebutkan satu persatu. Teman-teman sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini adalah kita sebagai muslim haruslah menjadi anak yang salih. Anak yang salih haruslah memiliki sikap-sikap tersebut, yaitu sikap jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta bersikap santun kepada siapapun. Dengan menjadi anak yang salih, insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian penjelasan materi kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat bagi kita ataupun orang lain. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan rajin baca buku ya, agar wawasan kita menjadi lebih luas lagi. Sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.